Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah. Alhamdulillah pada hari ini kami akan memaparkan strategi pembelajaran, penyusunan rencana kerja dan anggaran pelayanan publik. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Salam mitra kerja, Bapak dan Ibu pejabat lembaga administrasi negara dan Bapak Ibu penguji ataupun penilai daripada materi strategi pembelajaran penyusunan rencana kerja dan anggaran pelayanan publik hari ini. Untuk dapat mencapai satu tujuan pembelajaran yang maksimal, tentu beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Yang pertama adalah persiapan. Nah, persiapan ini adalah yang pertama tentu saja sebagai suatu kewajiban daripada Widya Suara, yaitu akan membuat panduan. Nah, di sini adalah RBPMP, RP, bahan ajar, bahan tayang, modul. Lalu kita juga berkoordinasi dengan penyelenggara untuk dapat menyiapkan sarana dan prasarana berupa laptop, infocus, laser point, wireless, flip chart, metaplan, kertas kerja, dan papan tulis. Pembelajaran ini akan kita bagi tiga. Yang pertama adalah di posisi tahap 1 adalah pendahuluan. Yang kedua adalah isi, dan yang ketiga adalah penutup. Dan pembagian pembelajaran ini akan kami tindak lanjuti dalam pemaparan strategi pembelajaran, penyusunan rencana kerja, dan anggaran pelayanan publik ini. Kami lanjutkan pada tahapan 1, yaitu pendahuluan. Nah, di pendahuluan ini memuat, kalau kami menjadi fasilitator Widya Suara, tentu saja mengucapkan salam, berdoa bersama, perkenalan, ya, mengkondusifkan suasana kelas, mereview atau menguraikan materi yang akan kita sampaikan. Lalu di posisi terakhir adalah pretest. Akan kita lihat sejauh mana pengetahuan daripada peserta terhadap materi yang akan kita sampaikan. Kita mengharapkan sekali respon peserta, ya, yakni membalas salam, ya. Kita akan berdoa bersama, memperhatikan, mencatat, dan bertanya jawab. Lalu metode apa yang akan kita sampaikan hari ini, yaitu metode ceramah, diskusi, tanya jawab, curah pendapat. Nah, sedangkan alat bantu seperti umum, yaitu laptop, laser point, infocus, papan tulis, flip chart, dan bahan ajar. Nah, pada sesi tahap 1 ini, di posisi pendahuluan, itu lebih kurang 20 menit akan kami menyita waktu itu gitu. Nah, selanjutnya tentu seperti apa kami nanti mengkondusifkan suasana kelas. Nah, ada yel-yel akan kami sampaikan, misalnya saya sehat, saya semangat, sehingga memang motivasi kelas itu menjadi terwujud. Lalu apa saja di tahap 1 di pendahuluan ini yang akan kami sampaikan? Yang pertama, kami memperkenalkan diri bahwa pada hari ini adalah sebagai Widya Suara Ahli Madya, ya, nama Haji Suryani SPMM, pelatihan kepemimpinan pengawas pada agenda 3, yaitu penyusunan rencana kerja dan anggaran pelayanan publik. Nah, selanjutnya seperti yang kita sampaikan tadi, tentu saja hal-hal yang perlu kita sampaikan pada posisi ini. Yang pertama, hendaknya peserta itu mengetahui deskripsi singkat terhadap penyusunan RKA pelayanan publik, lalu tujuan pembelajaran, lalu indikator hasil belajar. Nah ini memang benar-benar harus kita tanamkan dari awal sehingga mereka tahu sejauh mana mereka mampu memahami dan sejauh mana nantinya mereka bisa mempraktikkan penyusunan RKA tersebut. Materi pokok yang akan kita sampaikan pada pembelajaran ini, yang pertama itu adalah konsep kerja anggaran, yang kedua adalah penyusunan RKA, dan yang ketiga adalah praktek penyusunan RKA dengan sub-sub. Yang pertama Renstra, RPJPD, RPJMD, SKPD, RKKL, dan ini uraiannya
akan kita lihat di gambaran berikutnya. Selanjutnya, outline bahan ajar tentu saja kami juga menyampaikan sehingga pembelajaran itu fokus, ya, tidak bias, ya. Nah, di sini ada pendahuluan, dasar hukum, praktik penyusunan RKA dan sebagainya. Juga memberikan ruang, ya, yang fokus terhadap pembelajaran ini, ada latar belakang, pengertian dan istilah, dasar hukum, penyusunan rencana kerja dan anggaran, praktik penyusunan RKA. Nah, inilah semacam sistematis penyajian yang akan saya sampaikan nanti. Di latar belakang itu memuat pelayanan publik, ya, dokumen penganggaran, rancangan APBN atau APBD, dan pagu anggaran. Nah, ini konsep-konsep yang harus diketahui oleh peserta. Selanjutnya masuk kepada tahap 2, yaitu tahap isi, di mana penyajian yang pertama kita menyampaikan konsep penyusunan RKA. Apa konsep-konsepnya? Tentu peserta harus tahu Renstra, RPJPD, RPJMD, RKPD, RAPBD, APBD dan APBN itu sendiri, RKA dan RKAKL. Nah, lalu respon peserta tetap mereka memperhatikan, mencatat, tanya jawab, ya, diskusi. Lalu metode ceramah, diskusi, tanya jawab, bisa saja curah pendapat. Nah, sedangkan alat bantu secara umum seperti yang sampaikan tadi di depan. Nah, waktu tahapan penyajian 1 itu membutuhkan lebih kurang 90 menit. Selanjutnya, apa isi daripada penyajian 1 yang seperti yang saya sampaikan tadi, mesti peserta harus tahu apa pengertian dan istilah daripada APBN, apa pengertian daripada APBD itu sendiri, ya. Lalu dasar hukum APBN APBD, karena dasar hukum itu penting, ya, seperti pada saat kapan mereka akan menyusun, pada saat kapan mereka melakukan perubahan-perubahan, nah, sehingga memang aturan dan undang-undang yang sudah diatur itu memang harus diikuti gitu. Selanjutnya dokumen perencanaan, ya, yang kita kenal hari ini RT RW, ya, RT RP, RT RWN, ya, RPJPN, RPJPD, ya, Renstra, RKP, Renja. Nah, ini terbagi pada berbeda level, ya. Untuk RTWN 20 tahun, RPJMN itu 5 tahun dan 1 tahun untuk RKP atau RKKL. Selanjutnya pada tahap 2 untuk penyajian 2, ya. Nah, ini membutuhkan waktu lebih kurang 125 menit, di mana penyajian 2 ini adalah konsen kepada penyusunan RKA, ya. Nah, di sini peserta kita ajak melihat berapa pentingnya penyusunan anggaran itu, seperti apa mekanismenya, lalu penyusunan RKA itu dan format, ya, seperti apa bentuk RKA, sehingga RKA ini menjadi DPA, lalu RKKL menjadi POK. Nah, di sini juga kita sangat mengharapkan respon peserta sangat positif, ya, memperhatikan, mencatat, menanggapi, bertanya jawab. Lalu metode kami juga tetap memakai metode ceramah, diskusi, tanya jawab. Nah, di sini kami tekankan, ya, yang menjadi andalan adalah film pendek, ya. Film pendek ini, ya, kebetulan hari ini, ya, sedang heboh-hebohnya itu COVID-19, ya, sehingga video pendek atau film pendek daripada Menteri Dalam Negeri menyatakan kebijakannya terhadap anggaran, ya, karena anggaran untuk khusus kesehatan itu tidak tersedia, sementara hari ini itu sudah menjadi isu kontemporer, COVID-19 harus segera ditangani. Nah, jadi mudah-mudahan, ya, film pendek ini menjadi salah satu strategi sehingga memang peserta itu memahami, oh, rupanya RKA itu bisa bisa dilakukan perubahan dengan kebijakan kondisi yang real pada saat ini. Selanjutnya peserta juga harus mengetahui, ya, pentingnya penyusunan rencana kerja dan anggaran, karena hari ini setiap pembangunan
itu mesti ada ketersediaan dananya. Di mana dana itu tersedia? Dana itu tersedia di rencana kerja dan anggaran yang pada akhirnya menjadi DPA. Itu kalau APBD, POK untuk APBN. Selanjutnya, ini film pendek yang seperti yang saya sampaikan tadi, ya, kebijakan penyusunan anggaran akibat COVID-19 by Mendagri Profesor Tito Karnavian. Lalu peserta juga saya ajak melihat langsung mana dokumen APBD, ya, DPA itu, mana dokumen APBN, gitu ya, seperti yang saya sampaikan di sini. Nah, ini APBN POK, sementara APBD adalah DPA. Selanjutnya, mekanisme penyusunan rencana kerja itu juga harus diketahui oleh peserta. Karena alurnya dari mana awalnya, lalu akhirnya seperti apa, sehingga mekanisme itu harus dilalui dan itu adalah semacam sudah termasuk peraturan dan perundang-undangan yang ada. Hal-hal yang perlu menjadi perhatian itu yang harus dialokasikan pada saat kita menyusun anggaran. Yang pertama itu adalah pembayaran gaji, ya, itu sangat penting. Tunjangan, ya, yang hari ini di Provinsi Riau dikenal dengan TUKIN, tunjangan kinerja, ya, dalam rangka tugas dan fungsi Satker. Nah, artinya tidaklah mungkin satu OPD atau instansi itu tidak punya anggaran. Seperti apa dia akan melaksanakan kegiatan rutin sesuai tugas fungsi dan sektornya. Lalu apa yang harus dibatasi? Nah, peserta juga harus tahu, ya, harus menghemat penyelenggaraan rapat, ya, harus menghemat perjalanan dinas, harus menghemat seminar dan segala macam. Nah, ini hal-hal yang perlu diketahui oleh peserta sehingga memang penyusunan RKA itu menjadi ideal gitu. Selanjutnya di tahap isi juga di penyajian 3. Nah, ini benar-benar juga penting karena materi ini adalah materi teknis, ya. Konsep sudah kita sampaikan, cara menyusun kita sudah sampaikan, lalu praktik ini adalah yang paling penting. Karena langsung, ya, berhadapan kepada setelah menyusun, dia akan menjadi RKA, dia akan menjadi DPA, dan dia akan menjadi POK. Nah, di sini saya membagi kelompok menjadi 5 kelompok, ya. Nah, masing-masing kelompok akan praktik pembuatan RKA SKPD, ya, yang jadi DPA, praktik pembuatan RKA KL yang akan menjadi POK. Nah, di sini tentu saja respon peserta juga sangat diharapkan. Mereka tentu saja kerja kelompok, ya, memperhatikan, mencatat, lalu menanggapi, bertanya jawab. Nah, pada saat session kelompok ini, pada akhirnya mereka akan melakukan persentase, gitu ya. Nah, persentase. Selanjutnya, praktik penyusunan RKA pelayanan publik yang seperti kami sampaikan tadi, nah, terbagi pada 5 kelompok. Lalu di tahap terakhir yaitu tahap 3 penutup. Nah, di sini adalah evaluasi, ya. Saya sebagai fasilitator itu akan membuat rangkuman bersama-sama peserta, ya, mengevaluasi secara otomatis melalui post test, ya. Maka kita akan tanya mereka sejauh mana mereka bisa memahami, ya, sejauh mana mereka nanti bisa menerangkan dan menjelaskan, dan sejauh mana mereka nanti bisa mempraktekkan penyusunan RKA itu sendiri. Lalu saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada peserta, ya, yang telah bersama-sama kami dari awal sampai akhir. Lalu metode ceramah, diskusi, tanya jawab, kerja kelompok, ya, ya. Di sini juga kami tekankan, ya, bahwasanya memang peserta itu, ya, setelah menyelesaikan daripada materi ini, tentu harapannya mereka mampu, ya, melaksanakan atau menyusun, ya, dengan kalimat yang komit gitu. Kalau sudah menyusun bisa komit, maka baguslah jadinya. Nah, di sesi penutup ini akan memakan waktu 30 menit. Saya rasa demikian yang kami sampaikan. Nah, kalau kita lihat post test ini, ya, ini bentuknya adalah bentuk kegiatan apa bentuk kegiatan pelayanan publik menurut saudara? Apa beda RKA SKPD dengan RKA KL? Kapan waktunya memulai penyusunan RKA? Seberapa penting musrembang dalam penyusunan RKA? Saya rasa demikian yang dapat saya sampaikan. Tentu saja saya banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Ibu Widya Iswara, Lembaga Administrasi Negara yang telah menyentuh kami
sehingga kami dapat menyelesaikan paparan strategi daripada pembelajaran ini. Mohon maaf ketika terdapat kehilapan dan kesilapan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.